Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakderenge kula nyuwun izin riyin nggih. Nyuwun izin ajeng jumeneng angsal mboten? Bapak-bapak kula jumeneng angsal mboten niki? Kersane saged ningali sedantene. Sing bening ketok bening. Sing butrek ketok bening. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya kira semangat nih. Bismillah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah meleh kula dongake sing gadah lebon ndang lunas lebone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat sedanten nggih niki nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu semangat sedanten. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat wal afiat, yang mana juga kita masih diberikan kenikmatan hidayah, taufik serta inayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana wa abdil muhtar man da'ana. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi wa birahmatillah adada ma fil milah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terhadap kepada kedua mempelai, yaitu saudara Mbak Vina sama Mas Sadam. Kalau kesunahannya itu ketika ada orang sedang yang namanya melakukan akad nikah atau sedang yang namanya melakukan kesunahan yang pura-pura nikah, ketika datang kita mengucapkan yaitu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, yang mana itu semuanya akan mendatangkan kebaikan kepada kedua mempelai laki-laki maupun perempuan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan pada malam hari ini kedua mempelai yaitu Mbak Vina dan Mas Sadam, semoga keduanya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan juga menjadi keluarga yang dapat menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala dan menjaga daripada syariatnya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keturunan yang soleh solehah. Amin amin ya rabbal alamin, yang dapat membanggakan kedua orang tuanya dan kepada Nabi bangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui bahasanya nikah niku hukumnya apa? Nikah niku hukumnya sunnah. Nah, bahwasanya dikatakan orang yang menikah niku memiliki faedah yang sangat banyak sekali. Dan juga orang yang menikah itu dapat membantu seseorang untuk menunaikan menunaikan daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wankihu ma tabalakum minan nisa'i matsna wa thulatha wa ruba'. Nikahlah kalian para laki-laki baik daripada perempuan 2, 3 ataupun 4. Sing mampu niku nggih 2, 3 atau 4. Kalau mboten mampu nggih setunggal mawon. Nggih, Bapak-bapak nyuwune setunggal kalih 3 sekawan. Setunggal. Ibu-ibu, bapak-bapak niki bapak-bapake angsal tambah mboten niki? Mboten. Siji mumet nggih Bu nggih. Siji mboten Pak nggih. Waduh, kok siji ra diopeni bahaya niki. Diopeni to, Bu? Nabi Muhammad nanti ngendika bahwasanya waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, para pemudi, barang siapa daripada kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Nek pun mancine nikah nggih nikah. Kalau sudah mampu nikah nggih nikah, pun gadah harta nggih segera menikah.
Fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah itu dapat dapat menurunkan daripada pandangan sehingga boten lirak-lirik. Nek pun nikah niku kersa supados boten lirak-lirik. Tapi niki lirak-lirik mboten niki? Mboten. Alhamdulillah. Nek lirak-lirik tandane pengen tambah. Wah niki angel niki pun. Ampun ngoten niku nggih. Pun gadah setunggal mawon. Kok ndak seneni liyane. Wa ahsanul faraj, dan juga dapat menjaga daripada kemaluan. Jadi seseorang itu menjaga dengan menikah itu dapat menjaga yang namanya kehormatannya mereka sehingga boten terus kok jajaning dindi. Niku nek jajaning dindi niku malah kados mendo malah. Kados pitik nggih. Islam niku mengajarkan dengan menikah boten mlayu rono, mlayu rene. Nah, boten angsal niku malah kelakuane hewan. Soalnya benten manungsa kalih hewan niku benten. Niki manungsa kabeh nggih. Nggih, kula nggih manungsa sami niki. Wa man lam yastati, dilanjutkan bahasanya, wa man lam yastati, kalau orang itu belum mampu nikah, terus pripun solusine? Fa alaihi bisawm, maka dia harus melakukan yang namanya puasa. Fa innahu wija, karena dengan puasa itu dapat menurunkan daripada syahwat. Jadi kalau orang belum mampu menikah, puasa. Niku nggih sing dereng mampu nikah pun kebelet tapi dereng mampu nggih menika solusine puasa, karena dengan puasa itu dapat menurunkan nggih menika napa? Menurunkan daripada syahwat seseorang. Dan juga Nabi Muhammad ada yang ketika bahwasanya nikah itu juga termasuk salah satu sunnahnya para nabi. Jadi para nabi itu pasti melakukan kesunahan ini. Gimana kan pemawon? Arba'un min sunanil mursalina al-haya. Termasuk daripada sunnahnya para rasul. Ini rasul mengerjakan. Yaitu gimana kan apa? Al-haya. Haya niku rasa malu. Rasul itu memiliki rasa malu. Wa ta'atur, dan juga Rasulullah itu dan para rasul, para nabi itu memiliki mempunyai kesunahan yang inggih menika memakai wangi-wangian. Itu salah satu inggih menika kesunahannya para rasul. Yang ketiga asiwak. Jadi para rasul itu pasti menggunakan yang namanya siwak. Ngertos siwak Bapak-bapak, Ibu-ibu? Siwak niku biasanya dilakukan sebelum sholat. Yaitu kesunahan Nabi menggunakan kayu siwak, panjangnya kurang lebih nggih 4 jari ngeten iki niku sunah. Niku menggunakan kados sikat gigi ngoten niku lho. Kados sikat gigi. Nah niku namanya siwak. Menggunakan kayu siwak niku sunnah. Wan nikah, dan nikah. Nah ini nikah ini juga termasuk kesunahan yang dilakukan oleh rasul, para rasul. Jadi rasul-rasul itu semuanya melakukan yang namanya pernikahan. Sing jomblo ndang nang nikah. Sing atek mengke mawon. Nggih menika nggih termasuk sunnahnya para rasul. Dan di dalam pernikahan itu juga perlu yang namanya menjaga keharmonisan rumah tangga. Perlu mboten niki menjaga keharmonisan rumah tangga? Perlu, karena dengan harmonisnya rumah tangga itu akan dapat melakukan atau menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bahwasanya dikatakan seyogyanya bagi seorang yang menikah itu yang namanya muasyarah bil ma'ruf, harus melakukan hubungan harmonis dengan rumah tangganya. Dengan caranya dengan melakukan yang itu dapat memunculkan keharmonisan rumah tangga. Contohnya, seperti Rasulullah itu memiliki panggilan khusus terhadap istrinya, Sayyidah Aisyah, ya Humaira, yang memiliki pipi kemerahan. Itu salah satu panggilan khusus Rasulullah kepada istrinya. Gimana juga kita sebagai umat manusia, umatnya Nabi Muhammad juga harus memiliki panggilan khusus kepada salah satu pasangan kita. Jadi bapak-bapak, kali ibu-ibu niku punya panggilan khusus. Ora gur bu, pak pek wae. Punya panggilan khusus. Sok sepindah niku dipanggil sayang ngoten lho. Sok dipanggil sayang mboten, Bu? Mboten.
Bapak Esa dipanggil sayang mboten niki? Mboten. Sing siji sobone ning sawah, sijine sobone ning dapur wis kesel kabeh nggih. Ya harusnya punya panggilan khusus. Nggih dipanggil sayang, sok kadang kala nggih dipanggil sayang, dimesra-mesra ngoten niku nggih. Ya ampun bro no, malah mboten mesra nek ngoten niku. Dipanggilnya nggih sayang. Napa panggilan-panggilan yang lain? Ya wanita idaman-idamanku ngoten napa. Dan napa nggih panggilan-panggilan sing sekiranya dapat menjadikan harmonisnya rumah tangga. Kula ajeng nyebutke contoh soalnya dereng nikah jadi bingung aran. Nggih. Itu harus punya ya namanya menjalin hubungan harmonis antara rumah tangga. Jadinya memiliki panggilan khusus. Rasulullah itu juga memiliki panggilan khusus kepada para istrinya. Dan juga jangan sampai kita itu sebagai seorang laki-laki menyakiti istri dan istri juga jangan sampai menyakiti hati suami. Saling menyenangkan hati satu sama lainnya. Ya kadang kalau sing jalar sing bapak-bapak ya ngejak gojek ngoten lho. Aja gur cuma nikah wis kadung tua ya wis Mas ngono. Ya ora ngoten niku carane. Nek pun tua nggih kedah diremaketke gen supados gen keluargane tetap harmonis hingga meninggal menjadi cinta sejati. Harus ngoten niku, harus memiliki cinta sejati. Nggih, Pak nggih, Bu nggih. Paham mboten niki nggih? Paham, nek ngoten iki paham. Tapi nglakonine angel disane. Apot. Dan termasuk juga yaitu mengajak bermain atau mengajak bergurau, bersenda gurau. Jadi ketika membangun rumah tangga itu bukan hanya fokus terhadap sing lanang golek nafkah tok, sing wedok ngopeni anak tok, nggih mboten ngoten niku. Kedah ada menjalin hubungan harmonis. Nggih menika dengan meluangkan waktu. Salah satu tips menjaga keharmonisan rumah tangga inggih menika meluangkan waktu khusus untuk ngobrol berdua antara suami istri. Karena dengan adanya komunikasi dengan keduanya dengan waktu yang khusus di tempat yang khusus niku dapat menambah keharmonisan rumah tangga. Niki bapak-bapak kali ibu-ibu nggak ada waktu khusus mboten dingge ngobrol niki. Gadah mboten niki, Pak? Mboten. Sing ibu-ibu diluangke waktune mboten kagem garwane niki. Mboten. Nggih harus ada ngeten niki. Soalnya penting niki. Senajan kula dereng nikah tapi penting niki. Nyeneni niku nek salah sesuai mboten syariat niku diseneni. Ra salat didukani mboten napa-napa. Tapi mboten angsal digebuk. Terus diantem-anteman, terus jambak-jambakan kan nggih mboten angsal. Di dalam Islam itu tidak boleh seorang suami memukul istri. Dimirengke Pak nggih. Mboten angsal ngebuk bojone. Mboten angsal tas-tus kalih bojone mboten angsal. Sing setring nggih mboten ngoten niku mboten angsal terus ngomong wae ngoten niku. Ora meneng-meneng tak balang sisan. Mboten angsal nggih ngeten niki nggih. Harus menjalin hubungan dengan harmonis. Sing bapak-bapak kita istrine Rasulullah diandani, "Dek, mbok ayo salat to, Dek." Ngono. Ya mesrane lho, nek mesrane. "Dek, ayo salat to, Dek." Nek bapake mboten salat, "Mas, ge ayo salat to, Mas." Ngono. Kalah nih YouTube. Wah, sakniki HP angel pisan. Wis cekelane HP, cekelane medsos, media sosial niku. Harusnya ketika seorang suami itu boleh marah ketika si istri ataupun suami istri itu tidak mengerjakan daripada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga harus gimana nggih? Harus ada komunikasi khusus antara suami istri, harus diperbincangkan kalau ada masalah mboten dipendem dhewe. Nek dipendem dhewe malah dadi bubrah. Meneng-menengan, sesuk meneng-menengan terus. Wes mboten ngendikan ora dimasakke ora gaweke kopi. Kan bingung. Bingung mboten, Pak? Bingung, mboten dimasakke bingung arep mangan ning ndi iki. Manganune tanggane, Pak. Oh nggih wis. Ming pasar.
Nggih menika nggih. Nggih menika termasuk menjaga hubungan harmonis rumah tangga. Ketika memiliki anak juga harus memiliki waktu luang, meluangkan waktunya berkumpul bersama keluarga, harus memiliki waktu kumpul, ora gurbodo tok. Ora gurbodo tok. Ketika anak pulang dari merantau ya kumpul maem bareng ngoten nika. Itu termasuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Dan juga ketika seorang suami itu ketika istrinya sedang marah itu harus sabar. Kedah sabar Pak nggih. Ketika istri marah itu harus sabar. Sayyidina Umar, sahabat Rasulullah yang sing kerenge ngoten nika ditakuti. Setan pun wedi le kalih Sayyidina Umar. Nek umpamane Sayyidina Umar niku melampah liwat mriku, setan ngertos ora sida liwat mriku. Pindah saking wedine. Tapi ketika istrinya marah, diem tok. Soalnya napa? Ngurmati istrinya, karena istrinya juga lelah mendidik anak, juga mengurus urusan rumah tangga, ora diwales tambah sing setri duka-duka, sing bapak melu duka-duka. Mendel mawon. Senajan kula mboten nate ngrasake, tapi nggih teorine ngoten niku. Harus sabar, diem, sabar. Mendel mawon, nek istrinya marah mendel, tekne wae. Nek ora entuk mancing ya sabar. Nggih Pak nggih. Harus sabar, menghadapi istri itu harus sabar. Sing istri nggih mboten nika, mboten terus sak karepe dhewe. Nggih kedah manut suami. Suami ning ngendika napa nggih manut selama tidak bertentangan kalih syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu nggih enten ganjaran, termasuk ganjaran sing paling agung nika nggih menika sabarnya seorang suami terhadap istrinya. Dikatakan bahwasanya wasuila Abu Sulaiman ad-Darani anin nikah faqala as-sabr anhum khairun minas sabr. Bahwasanya dikatakan pernah ditanya Abu Sulaiman ad-Darani ini mengenai pernikahan. Faqala nikah itu sabar. Sabar dari istri. Karena itu sabar dari itu lebih baik daripada sabarnya mereka. Dan wasabr alaihinna khairun min sabri alanna, dan sabar atas mereka, perilaku seorang istri itu lebih baik daripada sabarnya kita menghadapi api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu harus sabar ketika menghadapi istri. Dan juga istri enggak boleh semena-mena ketika menjalin hubungan rumah tangga. Harus ada komunikasi, perhatian, keharmonisan. Niku penting supados tetap awet dumugi akhirat. Saged menjalankan inggih menika hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tujuannya nikah inggih menika menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis. Inggih menika bercanda inggih menika nggih. Bercanda, harus ada ngobrol sama mati. Nggih. Mboten diridani niki gini. Ngomongke mbela sing setri terus kita mboten diridani, miki mati-mati. Tak bela Pak saniki. Oh nggih. Menjalin nggih menika salah satunya termasuk menjalin hubungan rumah tangga dengan nikah itu harus ada yang namanya gini menika menjalin keharmonisan dengan cara berkomunikasi, harus ada yang namanya meluangkan waktu, perhatian, peka. Termasuknya peka juga. Ketika suami pulang dari kerja, ya pun siap. Ngunjukane nggih pun siap. Mboten sah nunggone suamine wis kesel-kesel, jek nunggone wedang. Sing istri dereng siram. Wes nyawang mulai kerja bluthuk kabeh. Sing cantik ngoten lingkale. Nek teng griya nate dandan mboten, Bu? Wah. Repot niki. Dandan niku ampun teng Jawi to. Teng griya niku nggih dandan, Bu. Saderenge tenan wis blonyan remason sik. Repot niki. Yes. Nggih sekali-sekali dandan. Teng ngajenge suami niku tampil cantik ngoten niku lho. Sing kakung nggih sami mawon. Nek teng griya niku nggih
tampil ganteng ngoten niku lho teng ngarepe istrine. Harus sama-sama ya sok tampil cantik, sok tampil ganteng, gen padha ketok neme sithik ngoten nggih. Gen enten menjalin hubungan iki kersane romantis nggih. Soalnya ini penting niki. Soalnya hubungan rumah tangga sing serong kanan, serong kiri ini gimana penyebabnya apa? Salah satunya tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangga itu termasuk orang kok serong kanan, serong kiri gara-gara gimana nggak ada keharmonisan rumah tangga. Malah nyaman sama rumput tetangga niki. Medeni nggih. Naudzubillahi min dzalik. Ampun sampai ngoten niku. Nggih Pak, nggih Bu nggih. Terus termasuk ketika istri juga sedang melakukan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, suami hendak juga mengingatkan istri. Jangan sampai ketika istri itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, kita cuma diam saja. Itu enggak boleh. Sebagai suami menjadi tanggung jawab atas istri. Ketika istri meninggalkan sholat atau istri melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, hendaknya suami enggak boleh diam, harus bertindak dengan cara mengingatkan. Nggih mriki Pak nggih. Nek istri boten salat diingatke. Nek istrine napa meneh sing boten meninggalkan napa niku syariatnya Allah Subhanahu wa taala boten manut nggih dikedah diemotke. Boten tos mendel mawon niku boten angsal. Ketika melakukan perbuatan yang mungkar itu suami harus apa itu namanya mengingatkan istri. Dan juga tujuan nikah, termasuk tujuan nikah inggih menika juga yaitu menjaga kemaluan, juga memiliki memperbanyak anak. Salah satu termasuk tujuan kita nikah, dianjurkan nikah oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak daripada keturunan. Karena Rasulullah itu di akhir zaman, di hari kiamat nanti membanggakan daripada umat-umatnya. Seluruh nabi membanggakan daripada umatnya. Akeh-akehan umat. Dan Rasulullah itu menginginkan umatnya itu lebih banyak daripada umat-umat terdahulu. Oleh karenanya dengan cara nikah ini untuk memperbanyak keturunan. Nek saged niku nggih kathah kados tiang-tiang riyen ngoten niku nggih. Keturunane kathah. Biasanya pinten? Sok 6, sok 7, 11. Kathah nek 11. 11 nggih alhamdulillah nek gadah nek kuat salat nggih 11 nggih mboten napa-napa. Kuat nggih. Nah tapi nek sakniki pun dipotong menjadi 2. Padahal Rasulullah itu menginginkan di akhir zaman nanti banyak banyakan umat dengan cara menikah ini memperbanyak keturunan. Dan kemudian menambahkan sedikit bahwasanya daripada yang harus dilakukan seorang suami terhadap istri dan istri terhadap suami. Ada hak yang harus dilakukan seorang suami terhadap istri, yaitu dengan memberikan nafkah kepada istri. Memberikan nafkah kepada istri. Dinafkahi mboten, Bu? Dinafkahi. Lahir batin mboten? Lahir batin. Alhamdulillah. Itu emang kewajibannya juga. Termasuk juga suami itu harus menafkahi istrinya, juga menafkahi daripada keluarganya. Dikatakan bahwasanya fayam baghilil insani ayyakuna husnul mu'asyarah ma'anisaihi latiful akhlaq syafiqan rafiqan. Bahwasanya dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, yaitu pengarang daripada kitab Rotibul Haddad, dia mengatakan seyogyanya bagi seorang insan atau manusia itu ayyakuna husnul mu'asyarah, harus melakukan hubungan harmonis terhadap istri mereka, ma'anisaihi. Latiful akhlak, harus memiliki sifat lemah lembut kepada istrinya. Boten angsal getak. Sok digetak mboten, Bu? Alhamdulillah. Warga mriki niki garwane sing jalar-jalar iki masyaallah. Alus-alus. Boten nate getak, alhamdulillah. Wa syafiqan wa rafiqan. Kok ngguyu, Bu? Jane digetak mboten iki? Mboten.
Nek digetak ampun balas getak. Soalnya niku suami mendidik istri kalau salah. Nek ora salah adu argumen ngoten iki. Ya menika soburun ala jifaihim wa su'i akhlaqihim. Seorang suami itu harus sabar menghadapi watak seorang istri. Harus sabar di dalam menghadapi buruknya akhlaknya seorang istri. Umpamane sok ampit nun sewu nek garwane ngentutan ngoten nggih, dimaklumi mawon. Maksudnya nggih disabari ngoten niku lho. Ampun dibales-balesan, nggih malah sak omah mambu kabeh. Nggih Pak nggih, Ibu nggih. Kedah sabar. Seorang suami harus sabar menghadapi istri. Nek memiliki sifat-sifat jelek ya harus sabar. Dan wayakunu kathirul musamahah lahunna, dan juga harus banyak memaafkan. Soalnya seorang istri itu, perempuan itu hakikatnya inggih menika akalnya itu di bawah daripada akalnya seorang laki-laki. Mereka lebih mendahulukan hatinya daripada akalnya. Oleh karena seorang laki-laki itu harus banyak memaafkan istri ketika berbuat salah. Dan juga termasuk ini salah satu hak yang harus dilakukan seorang suami terhadap istri. Dan sebaliknya ini istilahnya yaitu haknya suami yang diwajibkan atas istri. Jadi istri harus menunaikan haknya suami. Karena itu adalah termasuk min a'dhamil huquq, yaitu termasuk paling agungnya hak seorang istri yang harus dikerjakan terhadap suaminya. Karena terdapat pahala yang sangat banyak sekali bagi mereka seorang istri yang mau taat patuh kepada suami. Nek suamine bojone kon ngalor ya ngalor, nek kon ngidul nggih ngidul. Nggih Pak nggih. Istri kedah manut, mungkurep, lumah ngoten nggih. Kedah manut niku pahalane ageng niku. Bagi orang istri yang mau menuruti atau mentaati suaminya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, saking pahalanya sangat besar dan termasuk perintah yang sangat besar inggih menika taatnya istri kepada suami. Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul imro'ah an tasjuda li zaujiha. Saking napa niku, saking pentingnya seorang istri mematuhi suami niku ibarat dikatakan seumpama kalau aku itu memerintahkan seseorang untuk sujud, maka yang lebih pantas untuk aku perintahkan itu sujudnya seorang istri kepada suami. Saking pentingnya menjaga haknya suami. Di dalam menjalin hubungan itu, nggih menika jangan sampai saling menuntut hak, tapi saling menjalankan kewajiban secara ikhlas. Kewajiban istri napa? Nggih menika dikerjakake nggih menika napa? Mulazamah fil manzil nggih menika selalu di rumah menjaga keluarganya, mendidik anak istrinya. Dan juga seorang suami itu haknya apa? Yaitu memberikan nafkah seorang istri. Tunaikan dengan ikhlas, dengan lapang dada, itu yang akan menjadikan hidup itu menjadi, rumah tangganya menjadi langgeng tanpa harus menuntut hak satu sama lain, tapi saling menjalankan kewajiban, kesadaran diri. Wajibnya seorang istri untuk suami apa, kewajiban seorang suami untuk istri apa, itu harus dikerjakan supados menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pun sekedhik mawon nggih, pun dangu niki. Tambah meneh mboten ya? Sekedhik meneh nggih. Pun semanten mawon. Nggih, niku sing penting nggih menika ketika seorang suami atau istri menjalin hubungan atau pernikahan pertama seperti ini, salah satu kesunahannya sebelum malam pertama niki menika mengecup kening seorang istri, itu hukumnya sunnah. Jadi di malam pertama mengecup kening istri. Kok malam pertama toh? Nggih mboten, maksudnya nggih di setiap malam seorang suami hendaknya mengecup kening istri. Mengke nek mantuk dikecup nggih Pak nggih. Tapi raup sik lho. Wudu raup sik. Gen resik ngoten nggih. Gen resik. Nggih Pak nggih, nggih Bu nggih. Sing ganteng, sing mesra dikecup keninge pun nggih monggo sare Dik. Ngoten niki. Gen mesra. Pun sementen.
Mungkin ini yang dapat Al Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.